Yo, hai, halo semuanya. Oke, ya, kali ini gue sedang memakai kostum baru ya. Ini gue minjem dari teman gue. Oke, gue akan membahas mengenai soal wibu. Oke, ini pedang gue akan taruh dulu ya pedangnya. Oke, ya, oke. Jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai 5 hal ya. Apakah kalian jadi seorang wibu? Oke, tapi gue nggak terlalu mau cepet dulu ya. Ini gue ngobrol santai aja. Jadi mungkin dari beberapa kalian belum tahu apa itu seorang wibu. Kayaknya wibu itu aneh banget gitu dan meresahkan gitu. Tapi di sini gue nggak membela seorang wibu ya, karena gue juga jujur gue penikmat ya, seorang penikmat anime dan juga budaya Jepang gitu, karena gue suka dengan culture-nya gitu, dengan hal-hal apapun yang berbau Jepang ya, misalnya anime, kayak budayanya dan juga bahasanya itu seru gitu. Nani gitu. Watashi kore nande. Nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Oke, ini gue lagi nge-record ya, pakai suara eksternal, nggak pakai mic lagi, dan gue akan bahas ya mengenai soal wibu. Oke, jadi apakah kalian sudah menjadi seorang wibu sejati ya? Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa diklaim atau dicap menjadi seorang wibu sejati. Nah, gue akan bahas 5 tanda kalian ya bahwa sudah mendalami menjadi seorang wibu gitu. Dan apakah gue juga mendalami? Mari kita bahas satu-satu nih ya. Oke, sebenarnya wibu itu apa sih gitu ya? Mungkin kayak banyak yang ngejudge atau mengklaim tuh wibu tuh aneh gitu. Nah, sebenarnya wibu itu memang kadang ada yang meresahkan gitu. Kadang kalau kata orang itu, kalau wibu itu kalau nggak stres cabul gitu ya. Oke, jadi seorang wibu adalah, nih gue sambil baca aja ya. Oke, seorang wibu adalah orang yang memiliki minat dalam keterlibatan yang mendalam mengenai budaya pop Jepang gitu. Terutama anime ya, dan juga manga. Nah, kalau teman-teman suka baca manga dan juga manga atau manga sih bacanya, kalau gue manga aja ya, tapi biasanya ada yang bilang nyebut manga. Nah, kalau yang mungkin suka ngikutin manga ya, kayak manga Boruto, Naruto, atau One Piece, atau Jujutsu Kaisen, atau hal apapun anime ya, yang suka ngikutin ya terkait Jepang ya, itu bisa dijadikan tanda-tanda kalian itu menunjukkan bahwa seorang wibu ya. Oke, tapi apakah itu doang? Tapi sebenarnya masih banyak gitu. Oke, 5 ini yang akan gue bahas. Pertama, yaitu bisa dikatakan sebagai wibu, yaitu adalah pengetahuan yang mendalam tentang anime dan manga. Nah, itu yang pertama. Jadi seorang wibu itu umumnya memiliki pengetahuan yang luas tentang anime dan juga manga. Jadi kalian udah tahu nih chapter berapa, dia ngebahas apa gitu. Jadi bener-bener ngikutin gitu, mana yang filler, mana yang enggak gitu. Selalu ngedebatin gitu. Biasanya sesama wibu tuh saling debat. Karena beberapa teman gue juga wibu gitu. Dan yang punya kostum ini gue juga minjem ya sama teman gue, itu dia seorang wibu parah tuh. Dia udah parah sih wibunya gitu. Karena dia maraton sampai banyak banget. Ya itu sih nggak salah, terserah dia gitu. Dia yang suka ya, yang penting nggak makan ternak warga gitu. Oke, jadi itu ya mengenai pengetahuan mendalam tentang anime dan juga manga. Mereka mungkin dapat menyebutkan berbagai judul, karakter, dan plot yang semuanya tahu, apa-apa tuh tahu gitu. Wibu lu tanya misalnya, lu tahu nggak karakter ini di Jujutsu Kaisen? Ya dia pasti ini, lu nonton ini juga, pasti tahu. Dia menjawab berbagai banyak hal. Karena gue sendiri sampai speechless, dia sampai tahu itu gitu. Itu menurut gue sih keren bagi gue gitu. Karena gue sebagai penikmat anime ya, itu kayaknya keren gitu. Tapi kalau gue sendiri emang agak sok sibuk aja, gue jarang nonton anime gitu. Gue cuma nonton anime beberapa doang. Itu pun nggak sampai maraton, nggak sampai nyelesain. Berarti gue nggak ada nih ciri-ciri yang pertama. Tapi kalau teman-teman memiliki ciri-ciri yang ini ya, itu bisa dikatakan jadi seorang wibu. Tapi ini baru 20%. Oke, lanjut. Yang kedua adalah konsumsi rutin anime dan juga manga. Ya, jadi kalau udah parah banget ya, kayak nggak mau ketinggalan ya, atau FOMO banget ya, yaitu fear of missing out ya. Jadi kayak nggak mau ketinggalan tentang anime apapun.
Misalkan ada Jujutsu Kaisen yang baru atau One Piece sampai ada live actionnya, itu pengen nonton gitu. Semuanya ada Demon Slayer atau Black Clover. Nah, itu gue tahu beberapa karena dari teman-teman gue gitu. Jadi gue juga sambil riset dari beberapa teman gue apa aja sih anime yang viral gitu ya. Misalnya kayak Attack on Titan gitu yang udah populer lah. Itu karena itu bisa disebut FOMO. Nah, gue kadang lebih suka yang kayak lagi rame-rame doang gitu. Gue nggak kayak semuanya gue tontonin gitu. Karena kebanyakan para wibu itu bener-bener nonton gitu. Entah dari tahunnya itu detail itu tahu. Oh, itu tahun ini. Oh, itu season ini tahu gitu. Bahkan openingnya, gue pernah nanya ke wibu ya. Lu tahu nggak opening lagu itu yang berapa sih ya gitu? Dia sampai tahu, gila. Itu keren banget. Itu bener-bener wibu yang sejati gitu. Nah, jadi seringkali konsumsi gitu ya anime dan manga. Jadi seringkali menghabiskan waktu banyak menonton anime ya. Jadi wasting time ya, membuang-buang waktu ya. Ya tapi terserah mereka, mungkin kalau udah selesai belajar nonton anime. Kadang nonton anime itu sambil makan. Kadang gue lagi nongkrong sama teman-teman gue ya para beberapa ada yang wibu ya sambil nonton anime gitu ya. Kadang gue juga ikut tuh nonton anime apaan gitu. Ya itulah, itu udah parah banget. Jadi kegiatan seluruhnya itu udah selalu di racuni dengan anime dan manga gitu. Makan sambil nonton anime, ke toilet nonton anime ya, atau belajar nonton anime dulu, atau ditemenin nonton anime ya, sama kayak K-popers ya nggak salah juga. Misalkan kayak K-popers itu kan banyak juga yang sambil makan nonton drakor ya, kayak gitulah model-model ya. Jadi apakah lo menjadi seorang wibu? Itu yang kedua. Kalau lo begitu rutinitasnya ya, sampai koleksi ya, misalkan punya list ya, punya koleksi film apa nih yang akan gue tonton nantinya, itu lo udah 40% menjadi seorang wibu. Oke, dan kalau gue sih ini setengah-setengah karena gue nggak terlalu mendalami. Jadi mungkin kalau dari awal yang tadi gue nggak terlalu mendalami anime dan manga, dan itu masih 10% lah. Dan yang kedua ini ya mungkin di sekitar 5%. Ya berarti gue masih 15% untuk menjadi seorang wibu. Jadi gue belum full banget. Nah, kalau teman-teman udah sampai 40% ini berarti mantap. Oke, lanjut yang ketiga, bahasa dan kebiasaan Jepang. Oke, jadi misalkan teman kalian mungkin kayak lagi ngomong ya, dipanggil, woi, nani gitu, nani, watashi kore nandesu ka. Misalnya kita lagi kenapa-napa, daijoubu kah, kayak gitu, daijoubu ya. Jadi hal apapun pakai bahasa Jepang. Nah, jadi mungkin bahasa dan kebiasaan Jepang itu wibu mungkin memiliki minat ya terhadap bahasa Jepang. Ya biasanya sih karena dia suka Jepang, pasti pengen bisa menguasai bahasa Jepang. Karena gue sendiri gue pengen ya bisa juga dalam bahasa Jepang. Karena gue suka aja dulu kepikiran kayak pengen kerja di Jepang. Kayaknya budaya seru banget gitu. Tapi ya angka bunuh diri di Jepang kan tinggi banget ya. Karena banyak yang tekanan, stres gitu ya. Tapi ya hal-hal yang baiknya pengen gue coba gitu, pengen gue terapin gitu. Oke, lalu mencoba ya, itu bahasa ya, dalam bahasa ini masih mengenai bahasa, biasanya suka ngomong nani gitu, watashi kore gitu. Nah itu memahami ya, pengen memahami bahasa, frasa, kata-kata yang ungkapannya itu dalam bahasa Jepang. Jadi mereka juga bisa memiliki kebiasaan seperti memakai pakaian Jepang juga ya, sampai segitunya. Nah, tapi apakah ini gue sudah memakai kayak Jepangan kayak gini di Jepangan ya, apakah sudah menjadi seorang wibu ya? Ya mungkin iya, tapi nggak terlalu ya. Oke, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, oke, sambil baca nih gue. Yang keempat adalah partisipasi dalam komunitas wibu. Ya, seorang wibu itu sering banget ya dalam komunitas itu selalu datang. Misalnya ada event-event tertentu ya. Kalau di Jakarta beberapa kali gue datang ya, karena gue pernah nge-vlog juga, bisa ditonton aja di video sebelumnya atau linknya di deskripsi. Itu gue datang ke event Jepang, ya cukup seru dan menarik gitu. Orangnya walaupun kalau kata orang-orang aneh, tapi sebenarnya gak aneh. Gue menganggap bahwa seorang wibu itu keren gitu, karena mereka jadi diri sendiri dan mereka tuh bangga gitu. Yang penting gak makan ternak warga gitu. Yang penting masih batas wajar, yang nggak aneh-aneh cosplaynya, masih kayak sopan lah. Yang penting
seperti itulah. Menjadi seorang anime itu, menjadi seorang wibu itu banyak hal ya. Salah satunya ini, yaitu sering datang ke event. Kalau gue sendiri jarang ya. Jadi karena gue sok sibuk kerja, jadi gue jarang ke event. Dan seorang wibu sering banget ya datang ke forum ya, offline atau online ya, dan grup media sosial mengenai anime apapun. Dan ini banyak perkumpulan para wibu. Gue sendiri kadang suka nyimak ya, ada beberapa seorang wibu yang begini nih gini. Jadi gue suka melihat-lihat orang-orang ini untuk dijadikan sebagai pembelajaran dan juga pengalaman cerita-cerita dari mereka. Sebenarnya wibu itu seru gitu. Wibu itu seru banget kalau menurut gue. Atau teman-teman ada yang relate juga. Jadi sebagai untuk kayak dinikmati aja gitu. Oke, yang kelima yaitu koleksi merchandise. Gue sendiri ini nggak bisa dikatakan seorang wibu banget ya. Gue karena nggak sampai koleksi. Ya ada beberapa teman gue yang koleksi kayak poster ya, dan juga ada action figure ya, kayak boneka-boneka kayak gitu. Jadi itu mungkin emang udah parah banget sih dia menjadi wibu. Stylenya emang wibu banget beberapa teman gue. Tapi gue nggak ngejudge teman gue ya, karena gue sendiri ya kadang emang suka tertarik. Emang nggak ada duitnya aja gitu, karena gue nggak mau koleksi gitu, buang-buang apa sih itu kayak gitu. Tapi ya terserah ya, selagi para wibu punya duit ya boleh-boleh aja. Oke, jadi itulah beberapa hal ya, 5 tanda kalian sudah menjadi seorang wibu. Jadi apakah 5-5-nya teman-teman udah ada ciri-cirinya? Kalau itu udah berarti ya mantap. Intinya keren. Itulah teman-teman sudah bisa dikatakan menjadi seorang wibu. Oke, jadi itu ya. Dan penting untuk diingat bahwa istilah wibu itu dapat digunakan secara positif. Beberapa orang bangga dengan minat mereka dalam budaya pop Jepang. Oke, jadi kayak gitu. Ya gue sendiri suka dengerin lagu anime ya, kayak opening Naruto atau One Piece yang baru-baru viral ya. Misalkan kayak di TikTok itu kan kadang ada yang viral ya. Nah itu kadang gue dengerin, ternyata seru juga gitu. Kadang maknanya juga mendalam gitu. Ya kalau gue mendefinisikan diri gue sendiri itu wibunya mungkin masih 40% gitu, nggak terlalu wibu banget. Karena gue senang dengan adanya seorang wibu. Gue belajar dari wibu loh, serius. Gue datang ke tempat event itu, gue belajar pede gitu. Makanya gue pernah bahas juga mengenai 5 hal atau beberapa hal gitu yang wajib ditiru, atau yang mungkin ya bisa kita tiru lah. Kalau gue sendiri tiru dari seorang wibu itu pedenya gitu, dan menjadi diri sendiri. Ya, jadi gitulah 5 hal yang mungkin kalian ya menjadi seorang wibu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya sih. Gue pengen konten aja soal wibu. Ya itulah 5 hal yang mungkin kalian sudah bisa dicap sebagai seorang wibu sejati. Itu yang pertama kita rangkum ya. Oke, pengetahuan mendalam tentang anime. Yang kedua adalah konsumsi anime setiap hari ya, dan menggunakan bahasa Jepang. Ya itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah partisipasi dalam komunitas. Dan yang kelima adalah koleksi merchandise ya, seperti figur, poster. Dan kalau gue di sini nggak koleksi gitu. Oke, gitu aja tanpa basa-basi. Gue akhiri ya. Mungkin gitu aja pembahasan yang mau gue bahas ya. Ada agak ngantuk nih gue nih. Terima kasih yang udah menonton ya. Semoga ini ada manfaatnya. Sebenarnya nggak ada manfaatnya sih. Intinya seorang wibu tuh seperti itu. Sebenarnya nggak salah kalau lo seorang wibu ya berarti bagus. Yang penting lo nggak merugikan orang lain gitu. Lo harus jadi diri lo sendiri. Yang penting nggak nyeleneh, nggak melenceng, dan tetap ikuti budaya-budaya Jepang yang baik, yang positif gitu ya. Jadi gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya udah gitu, di like aja atau di komen. Ya, gue akhiri. Thank you. Dah. Wush.